Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Jumura dengan NIM 08141425062. Saya dari jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan tahun 2025, kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kontrak mata kuliah Pancasila. Kemudian ada pengantar mata kuliah Pancasila, cara main interaktif, serta mahasiswa mampu menganalisis film dokumenter pengalaman belajar. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari kontrak mata kuliah Pancasila. Kontrak perkuliahan adalah kesepakatan antara dosen dan mahasiswa mengenai aturan, tujuan, metode pembelajaran, penilaian, serta hak dan kewajiban selama mengikuti mata kuliah. Tujuan dari kontrak perkuliahan ini, yang pertama ada memberikan gambaran mahasiswa mengenai proses pembelajaran dan menjelaskan capaian materi pembelajaran yang harus dicapai mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan sistem penilaian serta menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab mahasiswa dan dapat menciptakan suasana belajar yang tertib dan kondusif. Isi kontrak perkuliahan yang pertama ada nama mata kuliah, yaitu tidak lain adalah pendidikan Pancasila, kemudian jumlah SKS, serta dosen pengampu, dan yang terakhir ada program studi. Selanjutnya ada capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu memahami sejarah lahirnya Pancasila, menjelaskan nilai-nilai Pancasila, menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta menganalisis permasalahan bangsa berdasarkan nilai Pancasila. Metode pembelajaran yang dapat dilakukan yang pertama ada ceramah interaktif, kemudian ada diskusi kelompok, dan yang paling penting ada presentasi dan studi kasus, kemudian kita menganalisis film dokumenter, dan ada sesi tanya jawab. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penilaian. Contohnya saja seperti kehadiran yang akan diambil itu sekitar 10%, kemudian tugas yang akan diambil itu sekitar 20%, kemudian presentasi atau hasil diskusi akan diambil juga 20%, kemudian ada UTS itu 25%, dan UAS 25%. Selanjutnya ada yang tidak kalah penting, yaitu tata tertib. Yang pertama tentunya kita harus hadir tepat waktu dan mengikuti perkuliahan secara aktif, mengumpulkan tugas sesuai jadwal, serta menjaga etika dan sopan santun selama perkuliahan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar mata kuliah Pancasila. Tidak lain, kita akan masuk dulu ke pengertian Pancasila. Bagi teman-teman yang belum tahu, Pancasila adalah dasar negara, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa Indonesia dari segala sumber hukum negara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti panca adalah 5, sila adalah prinsip atau dasar. Sehingga Pancasila berarti 5 dasar atau 5 prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah singkat lahirnya Pancasila, yang pertama sidang BPUPKI. Dalam sidang pertama BPUPKI tahun 1945, beberapa tokoh mengusulkan dasar negara. Tokoh-tokoh tersebut ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila. Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta yang menjadi dasar perumusan Pancasila. Pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ada pula fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintah. Kemudian yang kedua ada sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga ada sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila menjadi petunjuk dalam bersikap dan bertindak. Kemudian yang keempat ada sebagai kepribadian bangsa.
Pancasila mencerminkan nilai dan karakter bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai sumber hukum nasional. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai Pancasila. Tidak lain 5 sila Pancasila itu, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada pula nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan. Kita harus mampu menghormati kebebasan orang lain beragama, serta toleransi antara umat beragama. Kemudian ada yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang pertama, kita harus mampu menghargai hak asasi manusia, dan kita harus saling membantu sesama. Kemudian yang ketiga ada nilai persatuan. Kita harus mampu mencintai tanah air dan menjaga keutuhan bangsa. Kemudian yang keempat ada nilai kerakyatan. Kita sebagai rakyat Indonesia harus mengutamakan musyawarah, serta tidak kalah pentingnya itu menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima ada nilai keadilan sosial. Kita harus mampu bersikap adil dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Pancasila dalam kehidupan mahasiswa di kampus, kita harus menghormati dosen dan teman tentunya, dan kita tidak boleh melakukan plagiarisme, serta kita harus aktif dalam kegiatan akademik di masyarakat. Kita harus mampu bergotong royong, menjaga kerukunan, serta kita harus menghargai perbedaan. Kemudian di era digital ini, kita tentunya harus bijak menggunakan media sosial, tidak menyebarkan hoax, serta menghormati privasi orang lain. Kemudian ada analisis film dokumenter Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu analisis film dokumenter. Analisis film dokumenter adalah kegiatan mengamati, memahami, dan menilai isi film secara kritis untuk menemukan fakta, pesan di dalamnya. Dalam mata kuliah Pancasila, analisis film ini digunakan untuk menghubungkan peristiwa nyata dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan analisis film dokumenter yang pertama yaitu memahami peristiwa sejarah dan sosial yang terjadi di Indonesia. Kemudian kita mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa, serta kita mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, serta kita dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya itu kita dapat mampu melatih kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat secara ilmiah. Saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis film dokumenter. Yang pertama, kita harus mengamati isi film. Mahasiswa memperhatikan tema utama film. Kemudian tokoh-tokoh yang terlibat dalam film tersebut, serta latar tempat dan waktu kapan terjadinya, serta peristiwa penting apa yang akan ditampilkan dalam analisis film dokumenter ini. Kemudian kita harus mampu mengidentifikasi masalah. Mahasiswa mencari permasalahan yang muncul dalam film. Misalnya ada konflik sosial, ketidakadilan, kemiskinan, serta pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir ada kurangnya persatuan masyarakat. Dan yang ketiga ada menghubungkan dengan nilai Pancasila. Mahasiswa menganalisis apakah peristiwa dalam film mencerminkan atau bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, yang pertama ada sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, adanya toleransi antar umat beragama, serta menghargai kebebasan beribadah. Kemudian ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai mahasiswa harus mampu menghormati hak asasi manusia, membantu sesama tanpa adanya diskriminasi. Kemudian sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita sebagai mahasiswa harus mampu bergotong royong dalam masyarakat. Kemudian kita harus menjaga persatuan di tengah perbedaan. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kita sebagai mahasiswa mampu menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Kemudian kita harus menghargai pendapat orang lain.
Dan yang terakhir ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus melakukan pemerataan kesejahteraan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. Kemudian yang keempat ada menarik kesimpulan. Mahasiswa mampu untuk menyimpulkan yang pertama pesan utama film, dan yang kedua ada nilai Pancasila yang ditemukan, serta pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula manfaat analisis film dokumenter. Yang pertama menambah wawasan kebangsaan, meningkatkan kemampuan berpikir analitis, membentuk karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila, melatih kemampuan kerjasama dalam kelompok, serta yang terakhir meningkatkan kemampuan komunikasi dan presentasi. Contoh-contoh pertanyaan analisis film dokumenter. Yang pertama, apa tema utama yang dibahas dalam film? Permasalahan apa yang terjadi di dalam film? Kemudian, siapa tokoh yang paling berperan dalam cerita? Nilai-nilai Pancasila apa saja yang muncul? Dan apakah terdapat tindakan yang bertentangan dengan nilai Pancasila? Dan bagaimana solusi terhadap masalah yang ditampilkan berdasarkan nilai Pancasila? Dan pelajaran apa yang dapat kita ambil dari film tersebut? Serta bagaimana relevansi film dengan kondisi masyarakat di Indonesia pada saat ini? Hasil yang diharapkan setelah melakukan analisis film dokumenter ini, mahasiswa diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan isi film secara sistematis. Kemudian mahasiswa mampu mengaitkan peristiwa dalam film dengan nilai-nilai Pancasila, serta mahasiswa mampu memberikan pendapat yang logis dan kritis, serta mahasiswa mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari analisis film dokumenter ini merupakan metode pembelajaran yang efektif dalam mata kuliah Pancasila, karena dapat membantu mahasiswa memahami penerapan nilai-nilai Pancasila melalui peristiwa nyata. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga mampu mengembangkan sikap kritis, nasionalisme, dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita masuk ke sesi terakhir, yaitu saya akan menyimpulkan semua materi yang saya telah jelaskan tadi, yakni Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Pancasila lahir melalui proses sejarah panjang dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa diharapkan mampu memahami nilai-nilai, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya Fadila Jumura, pamit undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.